Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian pesan Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia dimulai oleh Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sangat hormati Indonesia, saudara-saudara sebangsa yang hadir di tempat ini, yang saya cintai dan saya banggakan, mengajak kita semuanya bersyukur karya Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita untuk bersama-sama menikmati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, suatu anugerah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, jika hari-hari berselang kita mendengar kisah yang katanya keberhasilan nyata, izinkan kami menyampaikan sudut pandang kami, rakyat kebanyakan, tentang apa yang kami alami dan rasakan saat ini. Kami ingin menjadikan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini untuk jujur melihat diri apa yang belum benar atau bahkan yang masih keliru dari negeri ini. Sebagai mantan Tentara Nasional Indonesia 38 tahun yang lalu, saat mengawali dinas keprajuritan, saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah antara lain bunyi sumpah saya yang hingga saat ini tidak pernah dicabut, sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit hingga bunyi tembakan salvo mengantarkannya ke liang lahat. Dan atas nama sumpah ini pula lah saya bertas seluruh rakyat Indonesia, saya ingin melakukan langkah untuk menjaga kesetiaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi sedang dirundung berbagai masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal. Pertama, pada tanggal 10 Maret 2014
saya berkesempatan berdialog dengan Civitas Akademika Universitas Indonesia. Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan. Hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab. Kedua, 3 tahun yang lalu, tanggal 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional dan tabletop exercise untuk Global Health Security 2017, saat itu kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua berjuang mengatasi epidemi COVID-19. Saya tidak menyatakan bahwa pernyataan saya 3 tahun yang lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemik yang tidak mudah ditaklukkan. Apalagi jika respon terhadap ancaman ini dipenuhi dengan sikap menggampangkan dan bahkan lebih berfokus yang mestinya bisa lebih dulu dikesampingkan. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan, sungguh bersyukur kita hidup di bumi Indonesia, negara besar terbagi dari 3 zona waktu, wilayahnya pun dunia, tak terbilang banyaknya jadi sumber daya alam, mulai dari ake sampai berlian, mulai dari ikan teri sampai ikan paus, semuanya ada yang terpendam dan terserah di bumi pertiwi. Dalam kondisi seperti itu, tentu negeri ini sangat menarik bagi siapa saja. Beribu kepentingan negara dan kekuatan lain bersilang sengketa di negeri kita, kadang dalam sunyi, tetapi tidak jarang pula dalam keriuhan. Mereka, negara dan kekuatan lain, untuk berjuang kepentingan nasionalnya. Mereka melakukannya untuk keselamatan masa depan rakyatnya. Lantas apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada, membuka diri untuk dieksploitasi, tetapi lebih untuk kepentingan mereka, bukan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam semua carut-marut seperti itu, ada hal esensial yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Perlunya kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan jangan perlu dipecah belah untuk kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk pembelahan bangsa dengan alasan apapun. Ingat, kita negara yang kaya dan subur makmur. Syukur alhamdulillah dikaruniai pula masyarakat yang toleran, ulas asih dan penuh semangat gotong royong. Mari, di tengah kondisi sulit sekarang ini yang juga dialami oleh seluruh negara lain di dunia, sesungguhnya Indonesia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Indonesia memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara maju. Itu artinya Indonesia akan dapat lepas dari segala kesulitan. Sedikit saya sampaikan peluang bahwa kita populasi ada 260 juta rakyat yang merupakan pasar domestik yang sangat kuat.
Sumber daya alam dipakai mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diolah lebih bernilai tambah. Jangan khawatir swasta yang mendapat untung, karena bila tidak akan melawan hukum ekonomi dan bisa seperti komunis. Perpajakan mestilah adil, semakin besar untung, semakin tinggi tambahan bagi negara. Semestinya terbuka dan transparan, sehingga tidak akan mudah melakukan kong kali kong atau persekongkolan. Selanjutnya, saya singkat tentang fiskal. Kita sekalian sadar bahwa kita memerlukan injeksi keuangan ke dalam negeri untuk memberikan rangsangan pemulihan ke dunia usaha, setidaknya mencegah dunia usaha sekarat. Tetapi kita sadari, mencetak uang akan melemahkan nilai rupiah, menambah hutang akan menambah beban fiskal karena bunga dan cicilan. Bagaimana caranya? Tanpa menambah hutang dan mencetak uang, kita bisa hidup, mampu menjadi stimulus ekonomi negeri, yaitu saran dari kami perlu didiskusikan. Pemerintah menerbitkan e-rupiah, hanya bisa transaksi antar e-rupiah. Dengan demikian maka kita semuanya sudah mempraktekkan di jalan tol. Ini sedikit saran, dan sekali lagi mari bersama-sama kita mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya mendapat bimbingan, petunjuk, rahmat dan hidayahnya untuk melanjutkan perjuangan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Dan selanjutnya, sebelum dua tokoh Muhammadiyah dan NU berbicara, sebagai inisiator Profesor Din, Profesor Ahmad Wahab, Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. MS Kaban, dan lain-lainnya, saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.